Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yesus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Firman kebenaran itulah yang memerdekakan akan kehidupan saya dan saudara. Firman kebenaran itulah yang akan menolong mengarahkan hidup saya dan saudara. Sebab Ia, Roh Kudus, tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus menggantikan peran Yesus, dan Dia akan mengingatkan apa yang ada di dalam hati Yesus, apa yang Yesus katakan, yang Yesus terima dari Bapa. Nah, zaman sekarang ini Yesus sudah ada di surga. Bapa ada di surga. Yang bersama dengan saya dan saudara adalah Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tidak gini. Roh Kudus itu tidak menarik orang untuk memperhatikan dia sendiri, tidak. Dia tidak ingin jadi pusat perhatian. Dia akan menolong saya dan saudara supaya saudara mengingat semua yang dilakukan oleh Bapa dan semua yang dikatakan oleh Yesus. Nah, itulah disebut roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran yang akan memimpin saya dan saudara ke dalam seluruh kebenaran. Saya berharap sampai di sini saudara mulai memahaminya. Karena kita akan mulai lanjutkan dengan karya Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita. Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Kenapa kita ini perlu Roh Kudus? Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa, tidak punya kemampuan, tidak punya cukup keahlian, tidak punya cukup dasar untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Yeremia pasal 10 ayat yang ke-23 ini memberikan gambaran kepada manusia. Bahwa manusia itu tidak berkuasa menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Karena itulah ketergantungan kita kepada Roh Kudus itu akan menolong saya dan saudara, sehingga saudara setiap kali tahu apa yang harus saudara putuskan, jalan mana yang saudara harus lalui. Nah, itu Roh Kudus akan menolong saya dalam kehidupan sehari, bukan hanya kita peringati di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus setahun sekali, bukan. Itu memberikan satu momentum. Oh Pak, saya nunggu nanti ada hamba Tuhan yang punya kemampuan mengadakan pengurapan Roh Kudus. Itu baik, itu menjadi momentum yang akan menolong saya dan saudara. Tapi sebetulnya bahwa Roh Kudus itu akan menolong saya dan saudara setiap yang saudara putuskan, setiap saudara yang lalui, apa yang saudara harus lalui, kemana saudara harus melangkah, apa yang harus saudara kerjakan, sikap hati saudara, itu Roh Kudus akan menolong saya dan saudara. Karena itulah tema khotbah hari ini adalah karya Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara.